Seringkali orang itu lupa bahwa sesungguhnya setiap orang itu punya aibnya masing-masing. Jadi ketika saya menceritakan keburukan atau aib orang lain, pada saat yang sama sesungguhnya orang lain juga menceritakan keburukan dan aib saya. Seperti itu. Kita sedang berada pada pertengahan tahun 2023. Artinya kita di negara Republik Indonesia sedang berada dalam proses persiapan pelaksanaan pemilu pada tahun 2024. Sebagaimana kita ketahui dan sebagaimana biasanya terjadi dalam persiapan pemilu, pada saat ini banyak kegiatan atau aktivitas yang berkaitan dengan pemilu yang sedang dilaksanakan oleh berbagai pihak. Entah penyelenggara, misalnya KPU atau Bawaslu, maupun peserta, yaitu partai politik maupun secara perorangan bagi mereka yang ingin berpartisipasi untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif maupun juga sebagai anggota DPD RI. Khusus untuk Papua, termasuk juga persiapan pencalonan atau sedang dilakukan pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua. Persiapan-persiapan yang sedang terjadi seperti ini adalah hal yang wajar saja, yang selalu terjadi selama ini. Tetapi ada satu hal yang saya kira menjadi hal yang unik, sekalipun hal ini sebenarnya tidak boleh terjadi dalam proses berdemokrasi, tetapi faktanya selama ini terjadi dan seolah-olah menjadi semacam budaya politik di negara Republik Indonesia, bahkan sudah menjadi semacam budaya politik di seluruh dunia, yaitu terjadi berbagai fenomena di mana antar pihak yang ingin berkompetisi dalam proses pemilihan ini seringkali terjadi dalam tanda kutip boleh kita sebut sebagai pertempuran atau peperangan. Persaingan semacam ini adalah hal yang wajar karena memang sejatinya pihak-pihak yang ingin bersaing itu harus ada pertarungan atau pertandingan. Tetapi dalam kompetisi demokrasi, pertarungan itu seharusnya dilakukan dengan cara yang baik dan damai. Karena salah satu syarat utama dalam berdemokrasi adalah proses berdemokrasi itu harus dilakukan dengan cara-cara yang baik dan damai. Tetapi seperti tadi saya sampaikan bahwa yang jadi masalah adalah kompetisi itu dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar atau menyimpang dari nilai-nilai demokrasi dan menyimpang dari nilai-nilai atau aturan-aturan yang dibuat untuk mengawal proses pemilihan secara demokrasi itu. Misalnya begini, kalau kita perhatikan selama ini yang terjadi di Indonesia dan saat ini sedang terjadi adalah ketika seseorang atau sekelompok orang mencalonkan diri untuk merebut dan mempertahankan jabatan tertentu, yang terjadi adalah persaingan yang tidak sehat. Misalnya, yang sudah menjadi kebiasaan kita adalah orang cenderung saling mengungkap dan menyebarluaskan aib orang lain yang menjadi katakanlah lawan politik. Misalnya, yang dibahas adalah masalah pribadinya, masalah keluarganya,
kemudian masalah-masalah lain yang pada intinya adalah bisa menyudutkan atau bisa menjadikan lawan kita sebagai orang yang tidak layak untuk didukung dan dipilih dalam proses pemilihan itu. Seringkali orang itu lupa bahwa sesungguhnya setiap orang itu punya aibnya masing-masing. Jadi ketika saya menceritakan keburukan atau aib orang lain, pada saat yang sama sesungguhnya orang lain juga menceritakan keburukan dan aib saya. Seperti itu. Nah, hal ini kadang-kadang dianggap sebuah strategi yang jitu untuk bisa menjatuhkan orang yang menjadi lawan kita, sekaligus untuk mengangkat pamor kita, atau dengan kata lain, kita ingin menghancurkan orang lain, dan pada saat yang sama kita juga ingin menyelamatkan diri kita. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah cara-cara seperti ini adalah cara yang paling jitu atau cara yang paling baik untuk bisa menghambat orang lain dan untuk bisa mengangkat kita agar kita bisa menjadi pemenang dalam kompetisi seperti ini. Boleh jadi hal ini bisa mendatangkan keuntungan elektoral untuk bisa mendatangkan atau menambah suara dalam proses pemilihan nanti, tetapi juga jangan salah bahwa masyarakat kita sekarang bukan masyarakat yang buta dalam berpolitik. Hal semacam ini sudah dianggap hal yang lumrah. Dan ini menjadi jualan yang sesungguhnya sudah tidak laku. Karena itu yang harus dilakukan ke depan adalah sesungguhnya para pihak yang ingin berkompetisi atau orang-orang yang ingin mencalonkan diri dalam pemilu nanti sebagai anggota legislatif maupun dalam pilkada nanti, termasuk juga dalam pilpres nanti, yang seharusnya dilakukan adalah kita menyampaikan visi, misi, dan program kita, yaitu apa yang akan kita buat ketika kita didukung, dipilih, kemudian diangkat menjadi pemimpin. Jadi ini yang orang sebut sebagai pertarungan ide atau gagasan atau cita-cita. Itu yang harus kita jual kepada masyarakat. Sehingga masyarakat itu kemudian punya pilihan apa yang kira-kira menurut masyarakat cocok, baik, dan ide apa yang baik dan cocok agar itu menjadi patokan bagi masyarakat atau pemilih untuk bisa menentukan pilihan kepada calon tertentu. Karena itu kita harus mendorong supaya semua pihak yang ingin berkompetisi untuk melakukan pertarungan ide, pertarungan gagasan. Dan hal ini yang sesungguhnya kita butuhkan dalam proses berdemokrasi ke depan, karena ide atau gagasan itulah yang akan kita jadikan semacam dasar atau pijakan untuk kita bisa membangun hidup kita ke depan, untuk bisa membangun bangsa kita ke depan menjadi kehidupan dan bangsa yang lebih baik. Karena itu, marilah kita melaksanakan pemilihan umum tahun 2024 dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, dan tentu saja dengan saling menghargai antara satu sama lain, karena tidak ada alasan apapun yang bisa membuat kita terpecah belah, saling menghancurkan dengan proses-proses demokrasi seperti ini. Saya percaya dengan mengandalkan hati nurani kita dan mengandalkan akal sehat kita, kita bisa mempersiapkan seluruh proses pemilihan menuju tahun 2024 dengan cara yang baik dan benar, dan kita pun bisa mendapat hasil yang baik dan benar. Tuhan memberkati kita sekalian.